Shalom, selamat pagi kepada semua saudara-saudari kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu kembali dalam ibadah online Gereja BCCM Surya FIG. Dan nampaknya saudara dan saudari semua, kita masih lagi di dalam ibadah online ya. Dan sebab itu saudara-saudari semua, mari kita terus memperhatikan diri kita semua, menjaga kesehatan dan juga comply dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Dan saat-saat sekarang adalah saat-saat yang kita perlu lebih berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Dan sebab itu dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini hari yang jahat. Dan sebab itu walaupun kita berada di rumah ataupun di mana-mana pun kita perlu berhati-hati ya. Dan inilah yang kita semua perlukan. Lebih-lebih lagi dalam kesehatan rohani kita semua. Kita lebih mendekat kepada Tuhan. Kita lebih datang kepada Tuhan. Mendekatlah kita kepada Tuhan. Saudara-saudari semua, saya ingin membaca satu ayat dalam firman Tuhan ya, sebelum kita berdoa ya, yang saya ambil daripada 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut meredakan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudari semua, firman Tuhan mengatakan bahwa apabila umatnya, saya dan kita semua merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, lalu kita berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, maka firman Tuhan mengatakan, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka dan serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudari semua, inilah masa-masa yang kita sungguh mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sebab itu saudara-saudari, mari kita di pagi hari ini mempersiapkan hati kita bersama-sama di mana-mana pun kita berada di pagi hari ini. Haleluya Jesus. Mari kita semua berdoa. Haleluya. Bapa di syurga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk masa sebegini ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau datang padamu ya Tuhan. Dan sekali lagi menyerahkan setiap pribadi kami ke tangan-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan di atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan tolong kami Tuhan supaya kami datang kepadamu, mendekat padamu ya Tuhan. Dan Tuhan, dalam hati kami semua Tuhan, oh haleluya Jesus, mohon supaya Engkau bercampur tangan dalam hidup kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Di mana-mana pun kami berada ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami semua ke tangan-Mu. Mohon pimpinanmu, bimbinganmu. Nyatakan ya Tuhan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kami, dalam negeri kami ya Tuhan. Sebab itu Bapa di syurga, di pagi hari ini semua kami Tuhan berdoa Bapa. Tolong kami, sertai kami ya Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sangat-sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini ya Tuhan. Bersama-sama kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Mohon pimpinanmu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Sewaktu kami memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Sewaktu kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami semua hati yang memahami, hati yang mengerti akan firman-Mu dan rencana-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Hallelujah. Let's all stand and welcome God wherever we are. Hallelujah. And welcome God. Let Him reign upon us. Truly God has ascended amid shouts of joy, the Lord amid the sounding of trumpets. Sing praises to God, sing praises.
Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing to Him a song of praise. God reigns over the nation. God is seated on His holy throne. Yes, God, yes, God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, datanglah dan bertakhta Tuhan. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of God, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. The greatest of God. Oh yes God, you are great God. Oh yes Lord.
we want to continue to sing your praise, God. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap tak ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh darah Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, lembah yang gelap tak ku lewati. Sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yes, Lord. Dear Lord, even though we walk through the valley of or through the valley of death, God, You are with us, Lord. And Your love, God, is ever before us. And Lord, we know, Lord, as we face challenges, God, that we can always cry out Your name. Truly, Lord, what a beautiful name it is, God. What a wonderful name it is, God. What a powerful name it is, God.
of Jesus Christ, our King. Oh, yes, God. Oh, yes, Lord. Oh, yes, God. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of, what a wonderful name! What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Oh, yes, God. What a wonderful name it is. Death could not hold you, death could not hold you. So fell before you, you silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring, heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. Oh, you have no equal. And now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Oh, power, glory. Yours
our praise to you. Oh, we live our worship to you, God. Oh, 'cause you reign over all. Oh, you reign over all, God. Oh, we know that we can look to you. Oh, we can look to you, God. Yes, God. Oh, you are in control. You are in control, God. Oh, you reign over all. You reign over all, God. Oh, yes, God. For God is under He is in control, reigning over all. He is powerful, so powerful. I live His
You are powerful, God. Your name is powerful, God. Yes, Lord. And so, Lord, we want to surrender, Lord, everything that we are, God, to you. And Lord, we know, Lord, that we have our plans, Lord. But Lord, without you, God, it doesn't mean anything, Lord. So we ask, Lord, that you take control, God, of our life, Lord. And you reign of our life, Lord. Truly, Lord, in your name we are free, God. Yes, Lord. Thank you, God, for everything that you've done. Lord, we thank you, God, for your presence among us, God. Lord, I pray, Lord, that you continue, Lord, to work among us, Lord. And Lord, I pray, Lord, that you take control, God, from beginning until the end of our service this morning, Lord. Lord, let your spirit work among us, God. That you speak to us, God. Anoint us, God. Thank you, Lord, for everything that you've done. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Shalom semua, sekali lagi saya mengalukan kehadiran kita semua di dalam ibadah online di mana-mana pun saudara ataupun saudari berada. Terima kasih kerana kita sangat faithful di dalam hadir di dalam penyembahan kita bersama-sama setiap minggu ya. Dan tibalah masanya bagi saya dan kita semua memberi kepada Tuhan ya. Dan kita kembalikan apa yang sudah milik Tuhan lah. Sebab itu mari saudara-saudari kita siapkan diri untuk memberi kepada Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di syurga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kerana sesungguhnya Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua. Yaitu anak-Mu yang satu-satunya, anak-Mu yang tunggal kepada kami semua. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar itu Tuhan. Sebab itu Bapa di syurga di pagi hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk dapat memberi kepada-Mu. Tuhan, mohon supaya Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan biarlah pemberian ini yang kami beri padamu ya Tuhan, Engkau pakai untuk perkembangan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Dan semua kita katakan amin.
Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Semoga Anda semua dalam perlindungan Tuhan di mana saja Anda berada pada pagi hari ini. Bersyukur sekali lagi kita dapat menikmati ibadah bersama secara dalam talian. Selamat bersekutu bersama bagi yang mungkin pertama kali, bagi yang setia bersama dalam ibadah. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Dan saya doakan agar Anda akan terus diberkati dalam hadiratnya. Pada pagi hari ini saya ingin berkongsi kepada Anda tentang iman yang menyelamatkan. Iman merupakan sebuah perkara yang penting dalam kehidupan Kristen. Tetapi tahukah Anda bahwa istilah iman tidak hanya digunakan dalam soal keagamaan saja, tapi istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan hal-hal yang tidak dalam keagamaan. Seperti contoh, ada ayat mengatakan, percayalah akan apa yang kamu lakukan. Atau dalam bahasa Inggris, have faith in what you are doing. Dan pelbagai penggunaan iman yang lain yang tidak menunjukkan soal keagamaan. Tapi adakah itu iman yang dinyatakan dalam Alkitab? Pada pagi hari ini, mari kita melihat dalam Ibrani 11 ayat pertama hingga ke-19. Mari kita bersama-sama menyelidiki firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membaca dalam bahasa Malaysia versi Alkitab Berita Baik, dan bahasa Inggris akan dipaparkan di skrin Anda. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 11 ayat pertama hingga ke-19. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat. Karena beriman, nenek moyang kita diperkenankan oleh Allah. Karena beriman, kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh firman Allah. Maka apa yang dapat dilihat dijadikan daripada apa yang tidak dapat dilihat. Karena beriman, Habel mempersembahkan korban yang baik, lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain kepada Allah. Dengan imannya itu, Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik, oleh sebab Allah menerima persembahannya. Karena imannya itu, Habel masih berkata-kata sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal. Karena beriman, Henok tidak mati. Sebaliknya dia diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menjumpainya, karena dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henok diangkat, dia menyenangkan hati Allah. Tanpa iman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahwa Allah wujud dan Allah menganugerahi orang yang mencarinya. Karena iman, Nuh mendengarkan amaran Allah tentang perkara-perkara pada masa depan yang belum dilihat olehnya. Nuh taat kepada Allah, lalu membina sebuah bahtera yang kemudian menyelamatkan dia dan keluarganya. Dengan demikian dunia dihukum, dan karena imannya Nuh dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Ayat ke-8, karena beriman, Abraham mentaati Allah ketika Allah memanggilnya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Abraham meninggalkan negerinya tanpa diketahui kemana dia akan pergi. Karena beriman, Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang menerima janji yang sama daripada Allah. Hal itu demikian karena Abraham sedang menantikan kota yang kekal, kota yang dirancang dan dibina oleh Allah. Karena beriman, Abraham dapat menjadi bapa meskipun dia sudah sangat tua dan secara pemandul. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Meskipun Abraham pada masa itu sudah mati kucuk, tetapi dia mendapat keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Semua orang ini beriman sampai mati. Mereka tidak menerima perkara-perkara yang dijanjikan oleh Allah, tetapi dari jauh mereka nampak dan menyambutnya. Mereka mengaku dengan terang-terang bahwa mereka hanyalah orang asing dan pengembara di bumi ini. Orang yang berkata demikian menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sedang mencari negeri yang akan menjadi tanah air mereka. Mereka tidak selalu memikirkan negeri yang sudah ditinggalkan. Jadi mereka selalu memikirkannya, mereka berpeluang kembali ke negeri itu. Sebaliknya mereka merindukan sebuah negeri yang lebih baik, yaitu negeri yang di surga. Itulah sebabnya Allah tidak malu apabila mereka menyebut Dia sebagai Allah mereka, karena Allah sudah menyediakan sebuah kota untuk mereka.
Karena beriman, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Ketika Allah menguji Abraham, Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Namun Abraham bersedia mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban. Allah sudah berfirman kepadanya melalui Ishak, engkau akan memperoleh keturunan yang aku janjikan. Abraham yakin bahwa Allah berkuasa membangkitkan Ishak daripada kematian. Oleh itu, boleh dikatakan Abraham sudah menerima Ishak kembali daripada kematian. Buku Ibrani ditulis kepada jemaat Ibrani yang merupakan Kristen generasi kedua, di mana mereka telah goyah dalam iman kekristenan mereka. Ditambah lagi dengan tentangan daripada pihak kerajaan Romawi pada ketika itu yang tidak menerima ajaran Kristen. Oleh karena keadaan iman yang tidak teguh, mereka begitu tertarik untuk menerima kembali ajaran yang lama. Jika kita membaca buku Ibrani, kita akan melihat penulis begitu menekankan tentang Yesus dan menerangkan kepada pembaca tentang Yesus adalah anak Allah. Juga berkenaan tentang Yesus adalah iman yang kekal, lebih tinggi daripada imam dalam perjanjian lama. Dan sampai kepada bab 11 ini, penulis menerangkan tentang iman, hal yang terpenting yang perlu mereka pertahankan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam penulisan buku Ibrani, jemaat yang menerima surat ini tahu tentang hal-hal yang berlaku dan pengajaran-pengajaran dalam perjanjian lama. Oleh itu, penulis menggunakan gambaran atau pengajaran dalam perjanjian lama untuk menerangkan tentang tujuan kedatangan Yesus. Dan kedatangan Yesus telah memenuhi apa yang tertulis dalam perjanjian lama. Mulai pembacaan kita pada pagi ini dalam bab 11 ayat 1 hingga 19. Mari kita melihat 3 perkara berkenaan tentang iman. Pada saat kita menghadapi keadaan yang tidak menentu ini, sangat penting untuk kita meneliti kembali iman kita, supaya kita tetap teguh dalam apapun keadaan yang sedang kita hadapi maupun yang akan kita hadapi di masa akan datang. Perkara yang pertama adalah iman adalah dasar segala sesuatu. Dalam ayat pertama sehingga 3 mengatakan demikian. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak kita lihat. Karena beriman, nenek moyang kita diperkenankan oleh Allah. Karena beriman kita berarti mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh firman Allah. Maka apa yang dapat dilihat dijadikan daripada apa yang tidak dapat dilihat. Dalam ayat ini penulis menjelaskan sifat iman yang sebenar-benarnya. Karena jemaat Kristen Ibrani sudah mulai melupakan iman mereka dan tertarik untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama. Ayat ini menjelaskan tentang sifat iman dan bagaimanakah iman berfungsi dalam kehidupan orang percaya. Iman yang benar bukanlah sekadar perasaan atau hanya harapan yang tidak pasti dengan suatu perkara. Ada 2 kata kunci dalam ayat ini. Yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah kepastian. Atau dalam terjemahan lain mengatakan harapan atau bukti. Iman adalah keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Dan dialah akan melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Yakin dan pasti ini bukan sekadar berdasarkan perasaan semata-mata. Tetapi keyakinan dan kepastian kita haruslah benar dan percaya sungguh-sungguh akan keberadaan Tuhan, akan pekerjaan Tuhan, dan tentang semua perkara tentang Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita yakin siapakah Tuhan itu yang telah memberikan kita kehidupan yang kekal melalui penebusan dosa melalui Yesus. Dan kita percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita yang Dia tidak pernah lupakan. Bagaimana kita boleh yakin dan pasti? Kuncinya adalah membina hubungan yang baik bersama Tuhan. Melalui hubungan yang baik kita akan pasti dan yakin akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Walau apapun cabaran dan masalah yang kita hadapi. Hubungan yang baik bersama dengan Tuhan juga akan memimpin kita kepada kebenaran yang akan membina iman kita. Lalu ayat pertama juga mengatakan, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan perkara-perkara yang diharapkan dan mempunyai kepastian akan perkara-perkara yang tidak kita lihat. Inilah yang menjadi cabaran kepada kita pada hari ini.
Kita lebih yakin dan percaya apabila kita melihat sesuatu perkara. Sebagai contoh, apabila kita mau membeli handphone baru, sekarang banyak versi phone yang dijual. Ada versi Pro, ada versi S, ada versi 20, ada versi 7, dan sebagainya. Sebelum kita membeli handphone, kita selalunya menyelidiki perbandingan antara versi-versi yang ada, walaupun dibina oleh model yang sama. Apabila selesai membuat perbandingan, maka barulah kita berani dan yakin untuk membeli. Tapi ini tidak seperti apa yang Alkitab terangkan tentang iman. Tapi dengan pengaruh-pengaruh seperti ini, melihat dahulu baru percaya menjadi cabaran kepada kita pada hari ini. Lebih ramai orang memilih untuk melihat terlebih dahulu sebelum beriman. Kenapa penulis mengatakan iman adalah keyakinan dan kepastian akan perkara yang tidak dapat kita lihat? Kembali kepada cara sebelum kita membeli handphone. Kita membanding, kita menilai handphone, manakah yang terbaik dan sesuai untuk kita. Iman yang benar dan sejati adalah pada saat kita percaya dan yakin kepada Tuhan, yang tidak kelihatan oleh mata kasar kita, tapi tetap beriman bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita dan bekerja di dalam kita. Karena mata manusia sering menghakimi mana yang terbaik, mana yang tidak baik. Oleh itu iman yang sejati dan benar bukan untuk kita timbang tara manakah yang terbaik, melainkan percaya dengan sungguh-sungguh tanpa mencari kelemahan Tuhan. Sungguh pun Tuhan itu tidak mempunyai kelemahan atau mempersoalkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Iman adalah percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 3 menjadi bukti kesempurnaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dikatakan, karena beriman, kita mengerti bahwa alam ini diciptakan oleh firman Allah. Maka apa yang dapat dilihat, dijadikan daripada apa yang tidak kelihatan. Ayat 3 ini menyatakan tentang bukti kesempurnaan Tuhan yang menciptakan alam dan bukti daripada pekerjaannya yang luar biasa. Dalam perkara yang seterusnya kita akan melihat apakah fungsi iman dalam kehidupan Kristen. Iman menyelamatkan kita. Ini adalah hal yang kedua. Dalam ayat 4 hingga 7 mengatakan demikian. Karena beriman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain kepada Allah. Dengan imannya itu, Habel diterima oleh Allah sebagai orang yang baik. Oleh sebab Allah menerima persembahannya. Karena imannya itu, Habel masih berkata-kata sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal. Karena beriman, Henok tidak mati. Sebaliknya dia diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menjumpainya karena dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henok diangkat, dia menyenangkan hati Allah. Ayat ke-6, tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Orang yang datang kepada Allah mesti percaya bahwa Allah wujud dan bahwa Allah menganugerahi orang yang mencarinya. Karena beriman, Nuh mendengarkan amaran Allah tentang perkara-perkara pada masa yang sebelum dilihat olehnya. Nuh taat kepada Allah lalu membina sebuah bahtera yang kemudian menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan dengan demikian dunia dihukum dan karena imannya Nuh dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Dalam ayat 4 hingga ke-7 ini menyatakan tentang bagaimana Tuhan berkenan kepada iman yang benar dan juga tentang iman yang menyelamatkan. Penulis Ibrani memberikan 3 pribadi dalam ayat ini. Habel, Henok, dan Nuh. Melalui 3 pribadi ini, Tuhan berkenan terhadap apa yang mereka lakukan dan Tuhan menyelamatkan mereka oleh karena iman mereka. Habel, Allah berkenan terhadap korban persembahan karena iman yang benar. Henok karena iman, dia menyenangkan hati Tuhan, sehingga Henok diangkat ke surga bersama-sama dengan Allah. Tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan, karena melalui iman kita diminta untuk hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah yang berkenan kepada Allah. Nuh diselamatkan daripada air bah oleh karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan memilih Nuh untuk menyelamatkan dia dan seisi keluarganya serta binatang ciptaan Allah. Lalu ciptaan yang baru memenuhi bumi oleh iman Nuh di hadapan Tuhan. Walaupun orang lain tidak percaya kepada Nuh dengan membina bahtera yang begitu besar, tetapi Nuh tetap yakin dan percaya, dan keyakinan dan kepercayaannya bukanlah terhadap manusia, melainkan kepada Tuhan.
Bila penulis menyatakan tentang imanmu, penulis ingin supaya mereka tidak terus percaya pada tentangan-tentangan daripada manusia yang memperlakukan mereka dengan kekerasan, supaya meninggalkan iman mereka. Melainkan menjadi seperti Nuh yang begitu setia dan taat kepada Tuhan walaupun orang lain tidak memahami apa yang sedang mereka imani. Saudara-saudari dalam Kristus, melalui 3 pribadi ini kita dapat melihat bahwa apabila kita beriman kepada Tuhan, percaya dan yakin akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diselamatkan. Roh kita akan diselamatkan dan kehidupan kita tidak lagi berharap sepenuhnya dengan kekuatan kita sendiri, melainkan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perkara yang ketiga adalah melalui iman, mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam ayat 8 hingga ke-9, ayat 8 hingga ke-19, penulis menerangkan tentang iman Abraham. Dan karena iman Abraham banyak mujizat yang berlaku dalam kehidupan Abraham. Janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Abraham, di mana Tuhan memanggil Abraham dan berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak. Sekalipun pada saat Abraham sudah lanjut umur dan Sarah istrinya tidak boleh mengandung lagi, tapi dengan iman dan keyakinan akan janji Tuhan, Abraham melihat mujizat Tuhan terjadi. Sarah melahirkan Ishak ketika Abraham berumur 100 tahun. Walaupun Abraham perlu menunggu selama 25 tahun akan penggenapan janji Tuhan, Abraham tidak putus keyakinan dan kepercayaannya terhadap Allah. Dia tetap yakin bahwa Allah akan tetap memegang janjinya dan akan menggenapi sesuai dengan firman Tuhan dan menggenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Karena iman Abraham, dia dapat melihat mujizat Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, pada saat kita beriman, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak kira bilakah waktunya. Apabila Tuhan berfirman dan berjanji, tetaplah yakin dan percaya bahwa Dia akan memenuhi janji tersebut. Kita hanya perlu beriman dan percaya akan pekerjaan Tuhan. Abraham tidak memiliki Alkitab yang lengkap seperti yang kita ada pada hari ini, yang mengandungi seluruh janji Tuhan, tetapi Abraham tetap yakin dan setia akan janji Tuhan. Mulai teks renungan pada pagi hari ini, Ibrani bab yang ke-11 ayat pertama hingga ke-19. Kita belajar 3 perkara pada saat kita beriman kepada Tuhan. Iman itu didasari dengan keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan kita. Saya ingin mengakhiri dengan ini. Mungkin kita pernah mendengar teka-teki ini antara ayam dan telur. Mana satu datang dulu, ayam atau telur? Mungkin ada juga di antara kita mempunyai persoalan yang sama tentang iman. Mana satu datang dahulu? Beriman terlebih dahulu baru melihat pekerjaan Tuhan, atau melihat pekerjaan Tuhan terlebih dahulu barulah beriman? Kedua-dua hal ini tidak salah, karena pekerjaan Tuhan adalah luar biasa. Tetapi jika saudara-saudari berpeluang untuk beriman dahulu, berimanlah, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan Anda. Tetapi jika saudara-saudari sudah melihat pekerjaan Tuhan, maka berimanlah kepada Tuhan. Karena Anda melihat bukti pekerjaan Tuhan dan Dia memanggil Anda untuk beriman dan yakin kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia akan selalu ada bersama dengan kita dan iman kita akan menyelamatkan kita. Janganlah kita timbang tara tentang iman manakah yang terbaik. Karena melalui pekerjaan Tuhan itu adalah bukti nyata untuk kita beriman kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk segala perkara yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami, biarlah kami tetap yakin dan percaya akan pekerjaan-Mu di masa akan datang. Dalam waktu yang begitu mencabar pada hari ini, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada janji-Mu. Biarlah kami tetap yakin dan percaya akan semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa untuk Sabah yang menghadapi peningkatan case COVID-19 pada ketika ini. Kami berdoa untuk campur tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan terhadap barisan hadapan yang berusaha dalam melawan penyakit COVID-19 ini.
Setiap agensi yang terlibat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita terus merenungkan firman Tuhan ini dan teruslah beriman kepada Tuhan walaupun dalam waktu-waktu sukar ini. Sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti, marilah kita mengangkat tangan kita dan menerima doa berkat ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin. Tuhan memberkati dan jumpa Anda pada minggu hadapan. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua di pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang kita sama-sama dengar di pagi hari ini akan benar-benar bertumbuh di hati kita semua dan dapat menghasilkan buah-buahnya. Terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah melayani kita semua. Dan juga terima kasih kepada tim kita media yang sudah bersusah payah setiap minggu untuk menyelaras ya dan menyelesaikan kita punya persembahan melalui online service ini. Terima kasih juga kepada semua praise and worship team kita ya, dan juga semua jemaat Tuhan yang setia setiap minggu hadir bersama-sama, sama ada online ataupun juga dalam cell group ya. Sama ada cell group ataupun hari Ahad setia untuk melayani bersama-sama. Dan sebab itu saudara-saudari semua, kami sungguh bersyukur karena saudara-saudari semua dapat bersama-sama kami di pagi hari ini, walaupun kita tidak berada di dalam gereja. So saudara-saudari semua, saya memperingatkan bahwa kita mungkin akan tetap di dalam ibadah online ini dalam jangka masa yang lebih lama lagi. Walau bagaimanapun kan semuanya tertakluk kepada pengumuman dari masa ke semasa oleh Kementerian Kesehatan. Sebab itu saudara-saudari semua dimanapun saudara-saudari berada ya, saya memperingatkan sekali lagi, jagalah kesehatan dan juga hendaklah saudara-saudari semua patuh kepada semua arahan SOP yang sudah diberitahu kepada kita semua ya. Dan sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan kita berjumpa lagi di dalam cell group ataupun juga ibadah online setiap hari Ahad. Terima kasih semua dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Sekian.